Makau sering disebut sebagai Las Vegasnya Asia, karena statusnya sebagai pusat perjudian terbesar di benua ini, mirip dengan Las Vegas di Amerika Serikat. Industri perjudian di Makau telah berkembang pesat sejak perjudian legal diizinkan pada tahun 1849 oleh pemerintah Portugis yang saat itu menguasai wilayah ini. Sejak saat itu, kota ini menjadi tempat bagi banyak kasino besar yang menawarkan berbagai permainan judi, mulai dari mesin slot hingga permainan meja seperti poker dan roulette. Popularitasnya semakin meningkat setelah 2002, ketika pemerintah Makau membuka industri ini untuk investasi swasta yang menarik perhatian sejumlah perusahaan besar dari seluruh dunia. Namun, Makau juga kerap dijuluki sebagai kota paling berdosa di Asia karena tingginya konsentrasi perjudian dan berbagai bentuk hiburan yang dianggap kontroversial. Kehidupan malam yang penuh dengan kasino, klub malam, dan hiburan dewasa menciptakan citra kota ini sebagai tempat yang penuh dengan godaan dan perilaku yang dianggap tidak bermoral oleh sebagian kalangan. Aktivitas perjudian yang luas, meskipun legal, sering dikaitkan dengan perjudian yang berlebihan dan masalah sosial seperti kecanduan, hutang, dan kejahatan terkait uang. Selain itu, industri hiburan dewasa dan prostitusi juga menjadi bagian dari kehidupan malam di Makau. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Makau, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Makau terletak di pesisir selatan Cina, berbatasan langsung dengan kota Zhuhai di Provinsi Guangdong. Secara geografis, wilayah ini merupakan sebuah semenanjung kecil yang terdiri dari beberapa pulau, dengan total luas sekitar 32,9 km persegi. Meskipun secara fisik terpisah dari daratan Cina, Makau memiliki status sebagai wilayah administratif khusus yang bergabung dengan Cina pada tahun 1999 setelah lebih dari 4 abad menjadi koloni Portugis. Letaknya yang strategis di dekat Hong Kong menjadikannya sebagai pusat penting dalam hubungan ekonomi dan perdagangan di Asia Timur. Kota ini dikelilingi oleh Laut Cina Selatan di sisi timur dan selatan, dengan perairan yang menghubungkan Makau dengan wilayah lain di Cina serta negara-negara Asia Tenggara. Keberadaannya di jalur perdagangan internasional menjadikannya sebagai salah satu titik penting dalam pertukaran budaya, ekonomi, dan pariwisata. Makau juga terkenal dengan jembatan Hong Kong Zhuhai Makau, yang mempercepat mobilitas antara 3 wilayah, menjadikan akses ke kota ini lebih mudah baik dari daratan Cina maupun Hong Kong. Dengan posisi geografis yang demikian, Makau memiliki peran strategis dalam perekonomian dan dinamika kawasan Asia. Jumlah populasi Makau saat ini diperkirakan sekitar 700.000 jiwa. Meskipun tergolong wilayah kecil, jumlah penduduknya relatif tinggi jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Mayoritas penduduk Makau terdiri dari etnis Tionghoa, yang mencakup lebih dari 90% dari total populasi. Sementara itu, sisanya terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk warga Portugis, Filipina, dan Indonesia, yang merupakan pekerja migran atau ekspatriat. Populasi Makau mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, terutama setelah wilayah ini kembali ke kedaulatan Cina pada 1999. Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh sektor pariwisata dan industri perjudian yang berkembang pesat. Kota ini menarik ribuan pekerja asing yang datang untuk bekerja di kasino, hotel, dan sektor-sektor lain yang berhubungan dengan pariwisata dan hiburan. Agama di Makau sangat beragam, mencerminkan warisan budaya yang dipengaruhi oleh sejarah panjang kota ini sebagai koloni Portugis. Mayoritas penduduk Makau menganut agama Buddha, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Tionghoa di sana. Keberadaan kuil-kuil Buddha yang tersebar di seluruh kota menunjukkan pentingnya agama ini dalam budaya lokal. Selain itu, agama Katolik juga memiliki peran signifikan di Makau, terutama karena pengaruh kolonial Portugis yang kuat selama lebih dari 4 abad. Gereja-gereja tua seperti Gereja Saint Joseph dan Katedral Saint Paul menjadi bukti nyata dari warisan Katolik di kota ini. Meskipun agama Katolik tidak sebanyak Buddha,
Komunitas Katolik di Makau tetap berkembang dan dihormati, dengan sejumlah besar umat merayakan perayaan agama seperti Natal dan Paskah. Bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Kanton dan Portugis. Bahasa Kanton, yang merupakan varian bahasa Cina, digunakan secara luas oleh mayoritas penduduk Makau, baik dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam konteks resmi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh besar dari budaya Tionghoa yang menjadi mayoritas etnis di Makau. Selain bahasa Kanton, bahasa Portugis juga diakui sebagai bahasa resmi lainnya, berkat sejarah panjang pengaruh Portugis selama lebih dari 400 tahun. Bahasa Portugis sering digunakan dalam administrasi pemerintahan, dokumen resmi, serta dalam dunia pendidikan dan hukum, sehingga tetap dipertahankan hingga saat ini. Kehidupan ekonomi di Makau sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata dan industri perjudian yang telah menjadi pilar utama perekonomian kota ini. Sebagai salah satu destinasi wisata terkenal di Asia, Makau menarik jutaan wisatawan setiap tahun, terutama yang berasal dari Cina daratan dan negara-negara Asia lainnya. Salah satu daya tarik utama adalah industri kasino yang berkembang pesat, yang membuat Makau disebut sebagai Las Vegas of Asia. Sebagai kota judi terbesar di Asia, bahkan lebih besar daripada Las Vegas dalam hal pendapatan perjudian, industri kasino di Makau berkembang pesat sejak pemerintah mengizinkan perjudian legal pada tahun 2002, setelah sebelumnya dikelola secara eksklusif oleh satu perusahaan negara. Dengan statusnya sebagai wilayah administratif khusus Cina, Makau memiliki kebebasan untuk mengelola industri ini yang menjadikannya tempat menarik bagi para investor internasional. Keberadaan kasino-kasino besar dengan fasilitas mewah dan berbagai permainan kelas dunia menarik jutaan wisatawan setiap tahun, terutama dari Cina daratan. Kasino-kasino di Makau, seperti Venetian Macao dan City of Dreams, menawarkan berbagai permainan meja, mesin slot, serta layanan VIP yang disesuaikan untuk para pemain kelas atas. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ini sangat signifikan, berkontribusi besar terhadap perekonomian Makau dan menjadikannya pusat perjudian utama di kawasan Asia Pasifik. Perjudian di Makau mencakup ekosistem besar yang melibatkan hotel mewah, restoran, hiburan, dan belanja. Hotel-hotel bintang 5 yang terhubung langsung dengan kasino memberikan kenyamanan luar biasa bagi para pengunjung, sementara pusat perbelanjaan mewah menambah daya tarik bagi mereka yang datang untuk berbelanja. Selain itu, banyak acara hiburan dan pertunjukan kelas dunia diselenggarakan di Makau, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai destinasi utama bagi para pencinta hiburan dan judi. Makau memiliki sejarah panjang yang dimulai lebih dari 400 tahun yang lalu. Pada abad ke-16, Portugis mulai menjalin hubungan dengan Cina, dan pada tahun 1557, mereka memperoleh hak untuk mendirikan pos perdagangan di Makau, yang kemudian menjadi koloni Portugis. Awalnya, Makau hanya sebuah pelabuhan kecil yang digunakan oleh pedagang Portugis untuk memperdagangkan barang antara Cina, Jepang, dan negara-negara Eropa. Selama lebih dari 3 abad, Makau berkembang menjadi pusat perdagangan penting di Asia. Pada masa penjajahan Portugis, Makau menjadi tempat pertemuan antara budaya Barat dan Timur. Pengaruh Portugis sangat kuat dalam arsitektur, bahasa, agama, dan budaya lokal. Gereja-gereja, benteng, dan bangunan bergaya kolonial Portugis masih dapat dilihat di kota ini hingga saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama pada abad ke-20, pengaruh Eropa mulai berkurang, dan Makau menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi politik maupun ekonomi. Setelah revolusi kultura di Cina pada 1949, dan dampaknya terhadap ekonomi Asia, Makau mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 1979, Cina dan Portugal menandatangani perjanjian yang menetapkan Makau sebagai wilayah administratif khusus Cina dengan model satu negara dua sistem. Pada tahun 1999, Makau secara resmi diserahkan kembali kepada Cina, mengakhiri lebih dari 400 tahun pengaruh Portugis. Meskipun kembali ke Cina, Makau tetap mempertahankan banyak aspek kebudayaan dan struktur pemerintahan yang diwariskan dari masa kolonial. Kini, Makau dikenal sebagai pusat perjudian terbesar di dunia,
serta sebagai destinasi wisata yang menawarkan kombinasi unik antara budaya Tionghoa dan Portugis. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Makau, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang kota Makau. 1. Nama Makau berasal dari kata Tionghoa Amagao, yang berarti pelabuhan Ama. Nama ini diambil dari kuil Ama, sebuah kuil yang didedikasikan untuk Dewi Mazu, pelindung para pelaut. Kuil ini sangat penting dalam sejarah awal Makau, dan kota ini berkembang di sekitar pelabuhan yang ada di dekat kuil. Seiring berjalannya waktu, nama tersebut digunakan untuk merujuk pada seluruh wilayah yang ada di Makau. 2. Grand Prix Makau adalah salah satu ajang balap mobil paling bergengsi di dunia yang diadakan setiap tahun di jalanan kota Makau. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 1954, perlombaan ini menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar otomotif internasional. Grand Prix Makau dikenal dengan tantangan sirkuit jalanannya yang sempit dan berliku, yang menguji keterampilan para pembalap dengan tingkat kesulitan tinggi. Perlombaan ini terdiri dari beberapa kategori, termasuk balapan mobil formula, balapan touring car, dan balapan motor. Salah satu yang paling terkenal adalah balapan Formula 3, yang seringkali menjadi ajang untuk mengorbitkan pembalap-pembalap muda berbakat menuju ke tingkat yang lebih tinggi, seperti Formula 1. Grand Prix Makau tidak hanya menjadi ajang balapan, tetapi juga menjadi festival bagi kota tersebut. Selain perlombaan, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai aktivitas hiburan dan atraksi lainnya yang menarik wisatawan dan penonton dari seluruh dunia. Setiap tahunnya, ribuan orang datang ke Makau untuk menyaksikan perlombaan ini, menjadikannya salah satu acara penting dalam kalender olahraga internasional. 3. Makau Tower adalah salah satu landmark paling terkenal di kota ini, yang menawarkan pemandangan spektakuler serta berbagai atraksi yang menarik bagi wisatawan dan penduduk lokal. Dibangun pada tahun 2001, menara ini memiliki tinggi sekitar 338 meter dan merupakan salah satu menara tertinggi di dunia. Dari atas menara, pengunjung dapat menikmati pemandangan 360 derajat dari kota Makau, termasuk pesisir dan Laut Cina Selatan, yang menambah daya tarik bagi siapa saja yang ingin menikmati panorama kota. Selain pemandangan yang menakjubkan, Makau Tower juga terkenal dengan aktivitas ekstrim yang dapat dilakukan oleh para pengunjungnya. Salah satunya adalah bungee jumping, yang dilakukan dari ketinggian 233 meter, menjadikannya salah satu titik bungee jumping tertinggi di dunia. Aktivitas lain yang bisa dinikmati di menara ini adalah jembatan layang, di mana pengunjung dapat berjalan di luar menara dengan hanya diikatkan tali pengaman, memberikan pengalaman yang memacu adrenalin dan pemandangan luar biasa. 4. Reruntuhan Gereja St. Paul adalah situs paling terkenal di Makau dan menjadi simbol penting dari sejarah kota ini. Dibangun oleh misionaris Portugis pada abad ke-17, gereja ini hancur akibat kebakaran besar pada tahun 1835, meninggalkan hanya fasad depan yang megah. Fasad gereja yang tersisa menunjukkan arsitektur barok yang rumit, menjadikannya salah satu contoh terbaik perpaduan budaya Barat dan Timur. Kini, reruntuhan ini menjadi tujuan wisata utama di Makau dan merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO, mencerminkan warisan kolonial Portugis serta budaya dan sejarah Makau. 5. Tingkat pengangguran di Makau sangat rendah, sebagian besar berkat sektor pariwisata dan perjudian yang terus berkembang, menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Kota ini, yang mengandalkan industri hiburan dan kasino sebagai pilar ekonomi utama, mampu menyerap tenaga kerja lokal maupun migran dari berbagai negara, seperti Filipina atau Indonesia, yang bekerja di hotel, kasino, restoran, dan sektor layanan lainnya. Stabilitas ekonomi yang didorong oleh industri ini memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi penduduk Makau, menjaga tingkat pengangguran tetap rendah meskipun kota ini memiliki populasi yang relatif tinggi. 6. Grand Canal Shop adalah pusat perbelanjaan mewah yang terletak di dalam The Venetian Macao, dengan lebih dari 300 toko yang menawarkan merek internasional ternama dan berbagai restoran. Desain interior mall ini meniru suasana Venesia, lengkap dengan kanal buatan dan gondola yang dapat dinaiki pengunjung, serta gondolier yang menyanyikan lagu-lagu khas. Pengunjung juga dapat menikmati hiburan langsung dan atraksi jalanan di area San Marco Square.
Selain berbelanja, mal ini terhubung dengan kasino, hotel, dan arena hiburan lainnya di The Venetian, menjadikannya destinasi utama bagi wisatawan dan warga lokal. Grand Canal Shop buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. 7. Tart telur Portugis atau pastel de nata adalah camilan khas Makau yang terbuat dari kulit kue renyah dan isian custard lembut yang manis. Asalnya dari Portugis, namun camilan ini telah menjadi sangat populer di Makau berkat pengaruh kolonial Portugis. Biasanya disajikan hangat, tart ini sering dinikmati dengan secangkir kopi atau teh, dan topping kayu manis atau gula karamel menambah cita rasa. Tart telur Portugis bisa ditemukan di berbagai kedai dan toko kue di Makau, menjadi camilan favorit baik bagi wisatawan maupun warga lokal. 8. Becak, yang sekarang digunakan untuk menarik perhatian turis di Makau, dulunya merupakan metode transportasi utama di kota ini. Pada masa lalu, becak adalah pilihan transportasi yang sangat penting, terutama bagi penduduk lokal yang membutuhkan cara praktis untuk berkeliling kota. Mengingat Makau pada waktu itu memiliki jalanan yang sempit dan banyak area yang sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor, becak menjadi solusi ideal untuk mobilitas sehari-hari. 9. Makau dikenal sebagai salah satu tempat yang sangat aman, dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Keamanan yang tinggi ini didukung oleh sistem penegakan hukum yang efisien, di mana kepolisian Makau beroperasi dengan profesionalisme tinggi. Pemerintah Makau juga menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan keselamatan publik, termasuk pengawasan yang ketat terhadap kegiatan kriminal dan upaya preventif lainnya. Hal ini menjadikan Makau sebagai tujuan wisata yang sangat nyaman dan aman bagi para wisatawan maupun penduduk lokal, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 10. Sektor perjudian di Makau merupakan bagian penting dari perekonomian kota ini, dengan total pendapatan kotor perjudian mencapai sekitar 28,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2024, meningkat 24% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka ini masih di bawah level sebelum pandemi, yakni pada 2019 yang tercatat sekitar 36,4 miliar dolar. Pendapatan dari pajak perjudian juga menunjukkan kenaikan signifikan, dengan pemerintah Makau mengumpulkan sekitar 11 miliar dolar pada 2024, meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Pajak perjudian ini menyumbang sekitar 80,5% dari total pendapatan pajak pemerintah Makau. Meskipun sektor perjudian terus mendominasi ekonomi, Makau menghadapi tantangan seperti persaingan dari pusat perjudian lain dan kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai kota Makau. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.